Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Billy Kusuma dengan NIM 2024 10 10 10 87 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya terkait praktikum 4 dan 5 data mining, yaitu tentang classification tree. Ya, tugas kali ini yaitu ulangilah tahap klasifikasi menggunakan dataset Wine dengan database-nya itu ada ini diabetes, breast cancer, dan dataset Wine ini. Lalu di sini kita akan melakukan penghitungan akurasi berdasarkan conversion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Oke, kita langsung aja ke codingannya. Oke. Yang pertama, di sini kita melakukan import library. Jadi di sini pertama ada import NumPy as NumPy. Jadi di sini NumPy saya aliaskan NP. Lalu di sini import pandas as PD. Di sini pandas saya aliaskan PD. Lalu kemudian ada from matplotlib import pyplot as plt. Lalu di sini ada import skyline. Dan di sini ada from skyline model selection import trend as split. Lalu di sini ada from skyline dataset import load wine. Jadi di sini fungsinya itu untuk mengimport atau memasukkan dataset wine ini yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada from skyline dataset import load breast cancer. Nah, jadi di sini fungsinya bersama seperti di atasnya ini untuk memanggil dataset yang kita akan gunakan. Jadi ini memanggil dataset breast cancer-nya. Lalu di sini ada from skyline.matrix import conversion matrix. Jadi di sini fungsinya itu untuk kita akan nanti akan menghitung akurasi menggunakan berdasarkan conversion matrix itu. Nah, lalu di sini ada from skyline.tree import decision tree class severe. Jadi di sini fungsinya untuk menampilkan atau memanggil nanti pohon klasifikasinya itu. Lalu di sini ada from skyline.matrix import accuracy score. Nah, di sini untuk menghitung akurasi skornya nanti. Lalu di sini from skyline import dataset, yaitu memanggil dataset yang telah kita import ini. Lalu di sini from skyline import tree. Oke, kita langsung aja ke dataset pertama yaitu wine. Nah, di sini data wine ini didapatkan untuk difungsikan untuk variabel data wine ini, maksud saya data underscore wine ini untuk mengimportkan ini load wine ini, mengambil dataset ini. Jadi sama dengan load wine. Nah, lalu di sini wine sama dengan pd data frame tanda kurung data underscore wine data. Jadi di sini itu diambil data frame menggunakan parameter data wine dengan library pandas ini, dengan library pandas mengambil data frame-nya. Lalu di sini ada print filter names data underscore wine filter names. Ya, jadi di sini fungsinya itu untuk memanggil atribut yang ada, nama-nama atribut yang ada dalam dataset tersebut. Lalu di sini ada print dataset shapes wine.shape. Jadi di sini untuk melihat ukuran datasetnya yang kita gunakan gitu. Di sini kita menggunakan dataset wine itu. Lalu di sini ada print dataset wine.head. Jadi untuk memanggil data head tersebut. Oke. Pertama kita run yang ini dulu. Ya, kita menunggu karena koneksi saya agak lemot. Nah, itu sudah tersentang. Kita lanjut ke codingan kedua.
Nah, ini tampilan datasetnya. Dan ini untuk fitur name-nya, atribut-atribut yang ada dalam data tersebut. Lalu di sini ada dataset shape, ukuran datasetnya. Nah, maksudnya ini ukurannya kan ada 178,13. Jadi 178 ini adalah barisnya dan 13 ini yaitu jumlah kolomnya. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Selanjutnya itu kita akan melakukan prediksi dengan CLSF menggunakan parameter dalam kurung. Oke, kita langsung aja. Di sini ada variabel x sama dengan wine.values dengan indeks 0 sampai 13. Jadi di sini 0 banding 13 itu maksudnya value dari kolom yang ada pada dataset tersebut. Karena di dataset ini terdapat 13 kolom, maka di sini indeksnya 0 banding 13. 0 sampai 13. Lalu di sini y data underscore y data target. Ya, jadi di sini target kelas dari dataset wine tersebut. Nah, di sini kita langsung aja test size yang disesuaikan dengan dataset. Karena pada soal kita disuruh untuk mencari test size-nya itu 20%, 30%, dan 40%. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ini pada baris string 1, xt1, ytran1, yt1, train underscore test split sy test size sama dengan 0,2. 0,2 itu dengan random state sama dengan 100. Jadi yang dimaksud ini test size-nya itu dengan 20%. Nah, yang bagian ini untuk test size yang ukuran 20%. Lalu di sini yang kedua yaitu untuk test size dengan 30%. Dan keempat ini test size dengan 40%. Jadi untuk codingannya lebih sama. Cuma di sini pada variabelnya string-nya tuh ada angka yang di belakang ini berbeda ya untuk membedakan test size yang disesuaikan. Jadi di sini satu untuk test size yang 20%, lalu di sini test size 2 yaitu yang string 2 ini untuk test size yang 30% dan string 3 dan sampai sini nih ya tes 3 ini untuk test size yang 40%. Lalu di sini kita akan mengklasifikasikan dengan variabel CLS untuk decision tree-nya dengan parameter random state-nya itu. Oke, di sini ada variabel CLSF sama dengan decision tree classifier random underscore state sama dengan 100. Nah, di sini untuk memanggil pohon klasifikasinya itu. Nah, kita langsung masukkan aja di sini cls.fit xtrain x underscore train 1 dengan koma yes underscore train 1. Jadi di sini menggunakan parameter dalam kurung. Lalu kita langsung aja melakukan presentasi dengan CLSF menggunakan parameter dalam kurung. Di sini kita masukkan ypred sama dengan clsf.predict kurung x underscore test 1 sampai pada ypred 3. Nah, di sini print data test 20%, koma ypred 1. Jadi di sini untuk memanggil hasil dari prediksi pada ypred ini. Oke, kita run aja. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, dataset 20% itu bisa kita lihat outputnya seperti ini. Lalu pada dataset 30% itu seperti ini. Lalu pada dataset 40% itu seperti ini. Nah, itu untuk melakukan prediksi CLSF menggunakan parameter dalam kurung. Oke, selanjutnya yaitu kita langsung ke untuk penampilan diagram tree-nya, pohon klasifikasinya itu. Jadi di sini pertama ada tree.plot underscore tree clfs. Nah, di sini berasal dari parameter clf-nya.
Lalu di sini teks representation sama dengan tree.export.text clfs. Jadi di sini fungsinya itu untuk menampilkan tree tersebut ini dalam bentuk diagramnya. Jadi di sini print text representation itu untuk memanggil ini teks, memanggil ini pada baris ini. Kita bisa lihat pada baris ini, kita run maksudnya. Ini untuk outputnya. Sini feature 12 kurang dari sama dengan 760.00. Lalu di sini ada fitur 6 kurang dari sama dengan 1.27. Lalu di sini ada fitur underscore 10 kurang dari sama dengan 1. Di sini termasuk dalam kelas 2. Lalu di sini ada fitur underscore 10 lebih dari 1 masuk dalam kelas 1 dan begitu selanjutnya. Nah, di sini dengan hasil dari ini parameter clf-nya ini merupakan parameter clf-nya, didapatkan pohon diagramnya itu seperti ini. Mungkin kurang jelas ya. Nah, didapatkan itu seperti ini. Itu untuk pohon diagramnya. Lalu di sini kita langsung melakukan akurasi berdasarkan confusion metricnya. Oke. Pertama kita di sini print dataset tes 20% yang tadi kita gunakan, yaitu pada YPR1 clsf.predict x underscore tes1, parameter yang tadi itu yang kita gunakan pada ini. Oke, lalu di sini ada print confusion matrix. Di sini ada confusion menggunakan parameter. Lalu di sini ada print akurasi format akurasi underscore score YTS1, YPR1. Di sini yaitu akurasi score menggunakan parameter. Lalu di sini ada print data test 30%. Ini codingannya sebenarnya pada baris ini gak jauh beda dengan ini, yaitu untuk menampilkan data tes, tapi pada test size yang 30%. Ya, ini parameternya. Lalu di sini confusion-nya untuk menggunakan parameter. Lalu di sini akurasi skornya menggunakan parameter, nanti menampilkan data akurasi dengan 2 angka di belakang koma. Dan di sini ada print data tes 40%, yaitu untuk test size yang 40%. Kurang lebih sama seperti sebelumnya, hanya beda di variabel. Di sini menggunakan YPR3 x underscore tes 3, dan begitu pun selanjutnya. Misalnya y underscore tes 3, y underscore pre 3, y underscore tes 3, y underscore pre 3. Oke, kita run aja. Oke, untuk hasilnya confusion matrixnya dan akurasinya tuh, akurasi skornya itu seperti ini. Jadi pada dataset 20% tuh confusion matrixnya didapatkan seperti ini. Lalu di sini akurasi skornya yaitu 0,78. Jadi mengapa cuma ada 2 angka di belakang koma itu dari sini, dari kode ini. Akurasi titik 2F and format akurasi skor YT1 dan YPR1. Jadi itu menampilkan akurasi skornya menggunakan parameter dan menampilkannya itu hanya dengan 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke dataset berikutnya. Dataset berikutnya itu menggunakan dataset diabetes. Nah, pada dataset diabetes ini tidak seperti pada dataset wine dan breast cancer ya, karena di sini kita akan menginputkan manual, secara manual. Oke, di sini ada from Google Colab import file. Kita run aja untuk menginputkannya. Oh, kita choose file. Diabetes. Oke.
sepertinya udah berhasil terupload file yang akan kita gunakan. Lalu di sini untuk membaca filenya, file dataset yang kita upload. Nah, di sini saya akan menggunakan data underscore diabetes, variable data underscore diabetes, dan di sini ada pd.read underscore csv diabetes csv. Nah, di sini untuk mengupload data frame dibaca menggunakan pandas ini pd. Lalu di sini ada print data underscore diabetes to string. Ya, jadi saya meminta perintah ini untuk menampilkan data set dari diabetes ini dalam bentuk string. Lalu di sini ada print data shape data underscore diabetes dot shape. Jadi shape ini seperti yang aku jelaskan tadi, yaitu untuk menampilkan ukuran dari datasetnya. Kita print, kita run maksudnya. Nah, ini dataset. Jadi diabetes. Maaf lewat. Nah, di sini data shape-nya terdapat 768 baris dengan 9 kolom. Oke. Langkah selanjutnya bersama seperti dataset wine ya. Jadi di sini kita akan melakukan prediksi dengan CLFS menggunakan parameter dalam kurung. Pertama itu kita akan melakukan mengklasifikasi menjadi variabel X dan Y. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengklasifikasi menjadi variabel X dan Y. Nah, di sini ada variabel X sama dengan data underscore diabetes.value dengan indeks 0 banding 8 karena atributnya diambil dari 0 sampai 8 ya. Dan di sini variabel Y sama dengan data underscore diabetes.values dengan indeks 8 karena ini adalah target kelasnya mengambil indeks ke-8. Lalu di sini test size-nya disesuaikan dengan dataset. Nah, ini ada 3 test size seperti yang diminta, yaitu 20%, 30%, dan 40%. Pada X-Train 1 ini, X-Train 1, XS1, Y-Train 1, Y_1, lalu sama dengan train test split, X, Y, test size 0,2. Jadi 0,2 ini untuk test size yang 20% ya. Dengan random state sama dengan 100. Begitupun untuk X_2 di sini untuk test size 30%. Itu test size-nya 0,3 dengan random state sama dengan 100. Lalu itu untuk X-Train 3 itu sama. Di sini untuk test size 40%. Di sini 0,4 dengan random state-nya sama dengan 100. Ya, bisa dibilang ini sama aja 40% lah. Oke, lalu di sini kita akan mengklasifikasikan dengan variabel CLF-nya, CLSF untuk decision tree parameter random state-nya. Oke, pertama kita lihat di sini CLF sama dengan decision tree classifier random state sama dengan 100. Ya, seperti yang saya jelaskan, di sini decision tree classifier untuk menampilkan pohon diagramnya itu. Nah, nanti akan ditampilkan melalui ini. Oke. Lanjut, ini sebetulnya nggak jauh beda ya sama codingan yang dataset wine. Kita run aja. Nah, kita lihat di sini hasil dari klasifikasinya. Prediksi dengan CLF-nya itu menggunakan dalam kurung itu hasilnya seperti ini. Pada data tes 20% didapatkan seperti ini. Dan data tes 30% didapatkan seperti ini. Dan pada data tes 20% seperti ini. Oke.
Selanjutnya itu diabetes tree-nya, yaitu pohon diagramnya untuk dataset diabetes ini. Tree.plot underscore tree, yaitu parameter pohonnya. Sini text underscore representation sama dengan tree.export underscore text. Di sini untuk menampilkan parameter pohonnya itu dalam bentuk diagram. Oke, kita run aja. Oke, hasilnya itu seperti ini. Oke, ternyata belum selesai. Nah, udah tentang. Nah, filter underscore 1 kurang dari sama dengan 127 127.5,0 fitur 7 sampai fitur 5 ini termasuk dalam clause 0.0. Lalu fitur 5 sampai fitur 2 ini termasuk dalam kelas 1.0. Dan begitu pun selanjutnya. Oke, ini masih parameter pohonnya. Ntar lagi bawah ini apa? Ya, diagram pohonnya. Nah, diagram pohonnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kewajiban selanjutnya yaitu menghitung akurasi dengan confusion matrixnya berdasarkan confusion matrix. Oke, gak jauh beda seperti penjelasan yang saya jelaskan pada dataset wine. Jadi sini codingannya kurang lebih masih sama. Ada di sini pada line ini, part line ini yaitu untuk tes yang 20% dan sini untuk tes yang 30%. Di sini untuk tes yang 40%. Oke, kita run aja hasilnya seperti apa. Nah, maka didapatkan confusion matrix seperti ini dengan akurasi skornya pada data 20% itu confusion matrixnya itu seperti ini dan akurasi skornya itu 0,69 dan pada data 30% confusion matrixnya itu seperti ini dengan akurasi skornya yaitu 0,70. Lalu pada dataset 40% didapatkan confusion matrixnya itu seperti ini dengan akurasi skornya 0,72. Oke. Selanjutnya yaitu pada dataset ketiga yaitu dataset cancer. Oke, yang pertama yaitu variabel data underscore cancer. Untuk di sini variabelnya untuk mengimportkan variabel dataset yang akan kita gunakan yaitu sama dengan load breast cancer. Jadi kita selanjutnya cancer sama dengan pd.dataframe data underscore cancer data. Jadi di sini database-nya itu diambil data frame dari data cancer itu. Lalu di sini ada print feature name. Di sini pada line ini maaf. Ini sampai sini. Nah, pada line ini itu untuk menampilkan filter yaitu atribut pada dataset cancer ini. Lalu shape ini untuk mengetahui ukuran dari dataset seperti yang kita jelaskan tadi. Saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada print dataset cancer data yaitu untuk memanggil datasetnya. Ya, kita run aja. Ya, ini hasil dari codingan di atas. Ya, kita lihat di sini datasetnya, dataset shape-nya ada 569 baris dengan 30 kolom. Oke. Jadi pada klasifikasi pada yang kedua yaitu prediksi menggunakan parameter dalam kurung. Yang pertama kita klarifikasi menggunakan X dan Y.
Sini X Cancer value-nya dengan indeks 0,30 karena lihat dari atribut value-nya itu dari indeks 0 sampai 30 ya, ini ada terdapat 30 kolom. Dan Y sama dengan data cancer, target kelasnya yang pada dataset cancer ini. Oke, kita lanjut aja ke tes string split-nya. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat 3 line untuk tes string split ini. Line pertama itu ya untuk itu tes yang ukuran 20%. Sini 0,3 untuk 30%, 0,4 ini untuk 40%. Lalu di sini mengklasifikasikan dengan variabel CLF-nya untuk decision tree parameter random state-nya. Nah, kita lihat. Jadi parameter pohonnya di sini rumusnya X-1, Y-1. Oke, lalu di sini akan predik menggunakan parameternya. Sini Y, ini per 1 sampai per 3. Ini punya pasangan sendiri ya, buat Y per 1 dengan X tes 1 dan Y per 2 dengan S tes 2. Terus Y per 3 dengan X tes 3. Lalu di sini print data tes 20%, 30% dan 40%. Jadi, hasilnya itu didapat dari ini, Y per 1 ini. Rumusnya itu menggunakan ini. Dari hasil ini maka akan terpanggil Y per 1 di sini. Ya, oke, kita print aja. Yang didapatkan pada data tes 20% seperti ini. Output dari data tes 30% itu seperti ini. Dan pada 40% seperti ini. Lalu di sini yaitu untuk memanggil parameter tree-nya berupa diagram. Di sini pertama kita masukkan tree.plot underscore tree CLSF. Lalu di sini ada text underscore representation sama dengan tree.export.text CLSF untuk menampilkan hasil dari parameter diagram pohon tersebut. Oke, kita run aja. Hasilnya seperti ini, dan ini untuk diagram pohonnya. Ya, terakhir yaitu menghitung akurasi berdasarkan coefficient matrixnya. Jadi kurang lebih sama pada line ini untuk 20%. Ini. Lalu ini di sini pada 4 baris ini untuk 30%. Di sini untuk akurasi berdasarkan confusion matrixnya pada 40%, berdasarkan test size 40%. Kita run aja. Hasilnya seperti ini. Kita tes 20%, confusion matrixnya seperti ini. Dengan akurasi 0,92. Ya, kita lihat perbandingannya. Itu beda ya, confusion matrix dan akurasinya pada data tes sesuai tesnya. 20% seperti ini, 30% itu hasilnya seperti ini confusion matrixnya. Lalu di sini confusion matrix pada 40% itu seperti ini. Nah, jadi kurang lebih itu hasil pengerjaan tugas saya tentang klasifikasi tree. Jadi kurang lebihnya saya, apabila banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.